Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara mengetahui password WiFi di rumah kita yang lupa begitu ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke routernya dikarenakan mungkin login adminnya nggak bisa, login usernya juga nggak bisa. Sekali lagi video ini saya buat untuk edukasi dan video ini saya jelaskan di sini sebenarnya bisa terbilang ini perdana ya. Oke, sebenarnya saya ingin menjelaskan dasar-dasarnya karena terkadang beberapa orang mungkin hanya ingin to the point saja, tetapi sebenarnya saya juga ingin menjelaskan ke teman-teman biar nantinya tidak salah jalan begitu ya. Tapi saya tidak akan bahas panjang lebar, tetapi di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja bagaimana cara kita mengatasi lupa password WiFi di rumah kita. Tetapi jika teman-teman gunakan untuk mengetahui password WiFi misalkan di rumah tetangga teman-teman, itu resikonya ditanggung oleh teman-teman sendiri karena semua materi, semua router, semua WiFi yang ada pada video ini, terutama dalam pengujian ini, semuanya milik sendiri, bukan milik tetangga. Oke, yang pertama tentu saja teman-teman membutuhkan sebuah laptop ya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan sebuah WiFi card. Saran saya gunakan minimal kalau bawaan laptop itu serinya Atheros ya. Kebetulan saya sendiri memiliki sekitar 8 sampai 9 WiFi card ya, yang sebagian itu support mode monitor. Tetapi kali ini saya akan mendemokan mencoba menggunakan WiFi card yang kenapa kita harus menggunakan WiFi card yang harus sesuai ya. Karena tidak semua jenis WiFi card bisa teman-teman gunakan ya. Contohnya di sini saya menggunakan WiFi card yang seri 802.11n USB wireless LAN card ya. Nah, di sini teman-teman, ini jika teman-teman googling ya, di sini saya acuan saja. Teman-teman tinggal googling. Saran saya jangan gunakan yang seri-seri seperti ini ya, yang tidak ada antenanya. Saran saya gunakan ya, kebetulan saya menggunakan ini. Gunakan yang 802.11n kalau ingin yang murah meriah ya. Kalau mau yang support mode monitor yang jauh lebih mahal itu cukup banyak ya. Di sini saya menggunakan yang versi ini, yaitu menggunakan chipset Ralink RT5370 ya, yang saya gunakan ini. Nah, ini kebetulan ini sama ya, karena ini modelnya yang saya gunakan ini ya. Teman-teman tinggal googling saja ya yang seperti ini. Oke, setelah WiFi ini teman-teman tancapkan di komputer ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman saya akan connect ya. Nah, di sini saya connect misalkan lupa, saya tidak tahu ngeblank password WiFi-nya begitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan software ya, yaitu dari Telkomsel Wireless Security Auditor ya. Nah, ini metode yang akan kita gunakan yaitu dengan berhubungan dengan handshake ya. Teman-teman bisa pelajari ini dasarnya ya. Seputar ini saya sudah menggetikkan kata kunci untuk gambaran ke teman-teman karena saya tidak perlu menjelaskan seputar ini ya, tulisan aslinya begitu ya. Nah, ini begitu. Teman-teman silahkan bisa download free trial, hanya saja yang trial ini hasilnya kurang maksimal ya. Oke, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan ataupun mendownload aplikasi dari Elsa ini ya. Oke, untuk mempersingkat video saya langsung buka saja untuk aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, untuk seputar aplikasi Elsa ini teman-teman bisa baca ya untuk ininya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Di sini saya kebetulan menggunakan Render 2, yaitu menggunakan prosesor dan CPU ya. Teman-teman klik dulu di option ya. Kalau aplikasinya sudah terbuka seperti ini, di option teman-teman pilih yang ini default ya. Di CPU teman-teman ini klik auto detect ya seperti ini. Klik. Nah, di sini klik auto detect, klik OK begitu ya. Teman-teman jika kebetulan ini ya ada GPU-nya, teman-teman klik hardware akselerasinya ya. Kalau mau diaktifkan, kalaupun tidak silakan hilangkan. Di sini kenapa saya aktifkan? Ini kebetulan GPU ini
yang GT6300 ini 4 GB ya, tetapi ini low profile karena ini komputer ini saya jarang gunakan untuk main game, tetapi saya gunakan bantu-bantu akselerasi seperti ini ya. Kenapa? Karena semakin spek CPU tinggi untuk pemecahan password WiFi itu akan sangat cepat. Nanti teman-teman bisa tahu setelah kita langsung praktek saja ya. Oke, di option ini tidak perlu, yang lainnya saya tidak perlu menjelaskan, teman-teman nanti bisa otak-atik sendiri ya. Yang penting ini untuk akselerasi device-nya. Itu juga saya tidak perlu menjelaskan. Langkah pertama tentu saja pastikan WiFi-nya sudah nyolok seperti ini ya. Di sini teman-teman silahkan pilih yang ini, bagian ini. Nah, atau saya jelaskan di sini. Di sini juga di file juga teman-teman bisa mengimpor berbagai format file, misalkan dari PSVR, Compute, dari ini, dari PMKID, dan lain-lainnya. Jika teman-teman pernah mengenal istilah seperti ini, pasti tahu. Karena saya tidak perlu membaca ya. Karena kita akan lakukan satu aplikasi saja ya. Biasanya kalau yang password WiFi-nya mungkin di atas 15 digit, biasanya saya gunakan software gabungan sih. Saya tidak perlu menjelaskan, yang penting teman-teman bisa memahami dasarnya dulu saja. Oke, di sini saya langsung ini saja, di sini ya, klik ini. Pada WiFi adapter ini teman-teman seperti saya, silakan jika teman-teman kebetulan ini mungkin menggunakan 2 atau 3, tinggal disesuaikan, tidak perlu banyak-banyak karena kita demo ini saja. Di sini misalkan kita pilih A, sebenarnya ini saya jarang checklist ini karena kita akan detect dulu ya. Nah, jika deskripsinya kosong ya, ini ya, ini berhubungan dengan drivernya, teman-teman klik Open Advanced Option dulu ya. Nah, di sini silakan teman-teman install dulu Elcomsoft NDS dari drivernya ini ya. Ini penting drivernya terinstall dulu jika ini ya deskripsinya kosong. Selanjutnya teman-teman klik detect. Nah, jika misalkan teman-teman ini tidak muncul seperti ini, kemungkinan capture device yang teman-teman gunakan ini ya, itu tidak support ya teman-teman. Jadi seperti saya bilang, ini salah satunya saya menggunakan yang ini ya, support chipset Xilinx RT5370 ya. Jadi tidak semua yang seperti ini atau WiFi card seperti ini bisa digunakan. Apalagi yang WiFi card yang seperti ini, saran saya jangan gunakan ya. Oke, di sini sudah muncul. Karena saya targetnya adalah jago neon di sini ya. Misalkan di sini saya tidak tahu ya. Nah, di sini saya pilih yang ini ya. Enggak, kita close dulu. Kita detect lagi. Di sini saya targetnya jago neon. Nah, klik ya, udah disorot ya. Kalau teman-teman mau all channel ataupun multiply, ini teman-teman bisa custom ya channelnya. Ini saya biasanya single sih. Nah, klik detect saja. Nah, di sini saya targetnya ini ya, jagoan neon. Kebetulan ini channelnya channel 2 ya. Ini channel 2, lalu klik di select. Nah, ini ya channel 2 seperti ini. Nah, setelah posisinya seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja ya. Karena seperti saya bilang, kita ini metodenya ini ya. Metodenya ini. Kita targetnya channel 2. Tunggu saja. Ini perlu kesabaran dan ketekunan saja sih. Alangkah baiknya teman-teman lakukan eksperimen dulu pada router di rumah teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan handshake. Kita akan tunggu ini persentase sedang pemecahan ya. Pemecahan algoritma dari handshake tersebut ya. Kita sudah mendapatkan handshake yang valid dan dalam hitungan detik aplikasi ini bisa mengetahui password WiFi di rumah kita. Nah, setelah teman-teman dapatkan, silakan stop saja ya. Misalkan seperti ini, kita stop saja. Lalu teman-teman select valid saja, lalu oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan seputar dictionary-nya. Di sini kebetulan untuk dictionary-nya saya menggunakan yang populer ataupun default dari aplikasi ini. Kita akan cari tahu. Nah, ini untuk statusnya password was found. Berarti passwordnya sudah ditemukan. Ini teman-teman bisa lihat dalam hitungan detik kita bisa mengetahui password WiFi di rumah kita. Sekarang kita analisa sebenarnya ini password ini kenapa bisa cepat. Nah, seperti tadi ya, defaultnya ada di sini ya. Kita akan cari tahu di Elcomsoft di sini ya. Jika teman-teman lihat ada populer ya. Karena kita untuk dictionary-nya menggunakan yang populer ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Dalam hitungan detik ini sebenarnya di dictionary ini ada di urutan berapa. Kita cari tahu persentenarian. Atau kita coba login dulu ya.
Kita login dulu apakah berhasil terhubung. Kebetulan ini SSID yang saya demokan tidak ada koneksi internetnya. Apakah bisa terhubung? Tercentenarian. Oke, Tercentenarian. Klik next. Yes. Apakah terhubung? Tunggu sebentar. Oke, bisa teman-teman lihat sudah terhubung walaupun tidak ada internet karena ini hanya untuk pengujian saja. Oke, kita akan di diksionari populernya ini tercentenarian ini ada di line berapa. Di sini saya cek menggunakan notepad plus saja tercentenarian. Ctrl F tercentenarian. Kita cari ya, ada di baris berapa. Bisa teman-teman lihat ada di line 150.000. Bayangkan pada urutan 150.000 saja hanya hitungan detik password WiFi di rumah kita bisa terpecahkan. Ini hanya hitungan detik ya teman-teman. Ini di urutan 150.000. Ini sebenarnya saya sengaja nyari password WiFi yang urutannya hampir mendekati terakhir ya. Jadi hampir mendekati terakhir. Jadi ada di urutan 150.000, hanya hitungan detik password WiFi-nya bisa terpecahkan. Untuk diksionarinya sendiri sebenarnya untuk standarnya ini ada yang untuk versi Rusian. Ini ya, ini ada versi Rusian, ada populer, ada versi Jerman ya. Tetapi yang defaultnya ini ya. Nah ini diksionarinya yang defaultnya ini ya. Ini sebenarnya diksionarinya tidak perlu saya jelaskan. Teman-teman bisa yang menggunakan yang jutaan, bahkan sampai diksionarinya yang 10 juta saja nggak nyampe 5 menit itu langsung terpecahkan sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya cukup mudah ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa memahami alurnya saja dari awal bahwa untuk memecahkan ataupun mengetahui sandi WiFi di rumah kita yang lupa gitu sangatlah cukup mudah walaupun teman-teman tidak bisa login ke routernya. Kalau teman-teman gunakan untuk WiFi punya tetangga, resiko ditanggung oleh teman-teman sendiri ya. Karena di sini saya hanya untuk edukasi saja. Jadi pada dasarnya semakin panjang ataupun kombinasi password WiFi tentu saja akan semakin sulit begitu. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.